Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pembelajar Indonesia. Kali ini kita akan membahas trigonometri, tetapi untuk bagian dasar dulu. Jadi ini akan saya bahaskan soal-soal yang berkaitan dengan trigonometri dasar. Ya, oke. Soal dasar yang pertama ini pernah muncul di event nasional ya. Tapi dasar sekali bahwasanya harus menghafal nilai-nilai sudut istimewa ya tentu sudah hafal ya. Berarti sin 150. Berarti sin 150 itu sama dengan sin 30 kuadran 2 ya. Oke, ditambah sin 120 itu sin 60 di kuadran 2 dibagi. Oke. Cos 210 berarti cos 30 di kuadrat 3 berarti negatif. Kurang cos 300 berarti cos 60 di kuadran 4 berarti positif. Positif negatif, negatif ya. Oke, tinggal nyederhanakan berarti ini setengah gitu ya. Ditambah ini harus hafal ya. Sin 60 setengah akar 3. Oke, min cos 30 setengah akar 3. Cos 60, nah ini setengah. Ya. Sepertinya sama atas sama bawah ini ya. Kalau dikeluarkan dan disamakan berarti ini setengah ya plus setengah akar 3 gitu ya. Yang bawah itu keluarkan negatifnya setengah plus setengah akar 3. Oke, tidak perlu merasionalkan penyebut ya. Hasilnya min 1. Soal berikutnya adalah ini identitas sederhana, identitas sederhana. Tapi harus tahu bentuk dasar dari trigonometri seperti ini. Kosek, nah, kosek itu berarti 1/sin ya, 1/sin. Oke, itu kosekan. Oke, cos, oke tetap cos dasar dah, cos x. Kotangen, kotangen itu kebalikan dari tangen. Tangen itu sin per x, sin per cos. Berarti kalau kotangen adalah cos per sin. Gitu ya. Oke, oh penyebutnya sudah sama, berarti tinggal dioperasikan. Berarti sin x gitu ya. Yang atas adalah 1 min cos kuadrat x. Oke. 1 min cos kuadrat x itu ya sama dengan sin kuadrat x. Gitu ya. Per sin x. Sudah. Hasilnya adalah sin x. Teman pembelajar, soal seperti ini biasanya dikaitkan dengan penggunaan alat yang namanya klinometer. 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 Klinometer itu adalah mengukur besar sudut gitu ya dari sebuah ketinggian gitu ya. Nah, ini ke atas nanti bisa terukur. Oh, 30 derajat kalau dilihat dari sini. Dilihat dari sini 60 derajat. Nah, kasus cerita ini adalah dua orang akan mengukur tinggi sebuah puncak gedung ya. Oke, puncak gedung. Nah, di sini. Ini dari tanah. Oke. Tentu ada variabel yang berkaitan dengan tinggi mata dari permukaan tanah. Pengamat ini. Di situ dicitrakan adalah 1,5 meter gitu ya. Oke. Maka dengan trigonometri ada segitiga-segitiga yang bisa kita hitung. Sebutlah ini adalah variabel H, ketinggian gitu. Ini X. Ya. Maka dari sisi pengamat B, kita sudah bisa menghubungkan trigonometri tangen 60, tangen gitu ya. Itu depan dibagi samping berarti H per X. Oke. Maka saya dapat X sama dengan H per tangen 60. Tangen 60 adalah akar 3. Oke. Terus dari sisi pengamat A, gitu ya, kita mendapatkan hubungan tangen 30, gitu ya, itu sama dengan depan dibagi samping. Depannya tetap H, sampingnya adalah 10 ditambah X. Oke. Maka kita sudah bisa mensubstitusi nilai X,
Tangan 30 itu sepertiga akar 3. Berarti akar 3 per 3. Ini H. Gitu ya. Ini adalah 10 plus X-nya adalah H per akar 3. Kalikan silang. Berarti kalikan sana ini adalah 10 akar 3 per 3. Gitu ya. Ditambah, berarti ini tinggal H per 3. Sama dengan yang kanan tinggal H. Oke, kumpulkan ke kanan berarti H dikurangi sepertiga H itu 2 per 3 H. Ya, sama dengan 10 akar 3 per 3. Nah, ini habis terbagi. Ini tinggal 5. Berarti hanya adalah 5 akar 3. Berarti ini adalah 5 akar 3. Oke, yang ditanya adalah tinggi PQ terletak di rentang berapa? Oke, PQ berarti H ditambah 1,5. Berarti 5 akar 3 ditambah 1,5. Itu sama dengan PQ. Oke. Di soal dikatakan akar 3 itu senilai 1,7321. Berarti 5 kali 1,7321 ditambah 1,5. Oke, kita pakai taksiran saja. 5 kali 1,7 itu sekitar 8,6 bla 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 bla. Karena ada 3 berarti kan nyimpen 1. Ini 5 tambah 1 6 ditambah 1,5. Oke, berarti ini adalah 9 10,1 bla bla bla. Oke, 10,1 bla bla bla. Berarti kalau E tidak masuk, yang D yang masuk. 10,1. Ya. Oke, demikian cara membahasnya. Untuk menyelesaikan soal seperti ini tentu kita harus mengilustrasikan segitiganya ya, segitiga ABC. Tidak ada keterangan di situ, berarti sembarang aja. Oke. Saya kasih nama di sini A, ini B, ini C. Oke. AC 6 ada informasinya, AB informasinya 4, lalu sin B, nah ini B, sin B, gitu ya. Sin B ini diketahui sinnya adalah sin B itu 3/4. Yang ditanyakan berapakah tangan C-nya? Oke. Maka ini mengingatkan kita ke yang namanya aturan sinus. Aturan sinus untuk segitiga ini berlaku bahwasanya B per sin B gitu ya, itu sama dengan C per sin C. Oke. B kecil itu adalah panjang sisi di depan sudut B. Oh, berarti ini 6. Sin B-nya adalah 3/4. C. C kecilnya adalah panjang sisi depan sudut C. Oh, berarti 4. Per sin C. Oke, sin C. Nah, ya. Maka kita bisa melakukan perkalian silang 6 sin C gitu ya. Sama dengan 3. Oke, berarti sin C sama dengan setengah. Oke. Secara umum saja kalau sin C tahu berarti buat segitiga siku-siku yang mewakili sudut C. Oke. Sin berarti depan dibagi miring. 1, ini 2 bagian. Berarti sini adalah 4, 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat berarti 3. Oke, yang ditanyakan adalah tangan C. Tangan adalah depan dibagi samping. Oke. Oke, rasionalkan penyebutnya gitu ya. Menjadi sepertiga akar 3. Jawabannya tadi. Atau kalian juga bisa langsung, kalau sin C itu setengah, berarti C-nya jelas 30 derajat. Oke, maka ditanya tangan 30, gitu ya. Ya sama dengan sepertiga akar 3. Pembelajar Indonesia, untuk menyelesaikan soal seperti ini tentu kita harus membuat ilustrasinya dulu. Oke, ada segitiga PQR, PQ6, QR4,
PQR, sudut PQR 90 derajat. Berarti ada sudut siku-siku. Berarti segitiga siku-siku. Kita buat segitiga siku-siku. Misal siku-sikunya di sini dan ini berarti jadi Q. Berarti sini P, di sini R. Oke, kita ilustrasikan. PQ-nya 6, QR-nya 4. Terus ada QS. QS itu garis bagi. Garis bagi itu berarti membagi sudut itu sama besar. Oke. Berarti sini ada S. Karena sudut yang dibagi adalah 90, berarti masing-masing adalah 45. Nah, maka ada dua segitiga yang perlu kita cermati. Ini. Berarti di sini yang segitiga pertama berlaku aturan sinus bahwa QS. Nah, berarti sisi depan sudut P gitu ya. Oh ya, sebelum cari ke sana berarti cari PR dulu ya, PR dulu ya. PR dulu berarti Pitagoras, berarti 36 ditambah 16. Berarti akar 50. Oke, dari sini kalian sudah bisa tahu bahwasanya sin P, kalau pakai segitiga yang besar berarti 4 per akar 50. Gitu ya. Terus sin R. Sin R berarti depan dibagi miring berarti 6 per akar 50. Nah, baru kita bergerak ke masing-masing segitiga. Aturan sinus yang berlaku pada segitiga yang pertama berarti QS, oke, dibagi sin P. Ya, karena ini sisi depan sudut P ya. Itu sama dengan PS. Berarti sini dibagi dengan sin 45. Sudah tahu sin 45. Oke, maka kita sudah bisa terjemahkan QS belum tahu, sin P sudah tahu, 4 per akar 50 sama dengan PS. PS belum tahu gitu ya. Sin 45 itu setengah akar 2. Oke, maka dari sini kita sudah bisa definisikan PS. PS itu berarti kalikan sana gitu ya. Berarti ini adalah akar 2 per 2 kali QS dibagi 4 per akar 50. Oke, berarti 2 menjadi ke bawah ini berarti menjadi 8 gitu ya, menjadi 8 menjadi 8 gitu ya. Akar 50 kali akar 2 100 berarti akar 100 10 QS. Kalau disederhanakan itu adalah 5 per 4 QS. Ini adalah temuan pertama ya. Oke, dari segitiga kedua. Oke, kita lihat hubungan dari segitiga kedua. Berarti aturan sinus lagi, aturan sinus. Berarti QS. Nah, QS QS dibagi sin R itu sama dengan SR gitu ya. SR dibagi dengan sin 45. Ya, sin 45. Oke, berulang kembali QS sin R sudah tahu 6 per akar 50 gitu ya. Terus SR per sin 45 itu adalah setengah akar 2. Oke, maka SR bisa didefinisikan sudah berarti ini nanti jadi ke atas jadi 12 akar 50 kali akar 2 100 berarti 10 QS per 12. Kalau di sana kan adalah 5 per 6 QS. Ini temuan kedua. Oke. Apa jadinya kalau temuan pertama dan temuan kedua kita jumlahkan, gitu ya. Maka kalau kita jumlahkan berarti menjadi 5 per 4 QS menjadi temuan pertama ditambah 5 per 6 QS, nah sama-sama QS, itu sama dengan 5 per 4 tadi adalah PS, gitu ya, ditambah 5 per 6-nya adalah SR. Oke. Sementara PS tambah SR, PS ini, PS ditambah SR
ya sama dengan PR. PR-nya adalah akar 50. Kalau disamakan penyebutnya kayak apa ya? 30 tambah 20 ini per 24 ya. Sama dengan akar 50. Ya, berarti QS-nya ketinggalan. Maka QS sama dengan akar 50 per ini menjadi pembagi 50 kali 24. Berarti 24 per akar 50. Ini akar 50 per akar 50 ya. Jadi 24 per 50 akar 50. Akar 50 itu bisa disederhanakan menjadi 12 per 25. Ini 5 akar 2. Ini coret, berarti 5. 12 per 5 akar 2. Ini jawabannya ya. Oke, kita coba selesaikan soal sederhana ini. Tentu kita harus menggambar segitiga ABC lancip. Gitu ya, lancip ya. Oke. Ya, begini aja. A, B, C. AC-nya 4. AB-nya 5. AB-nya 5. Oke, cos B diketahui. Ini cosnya diketahui. Ini adalah 4 per 5. Cosnya adalah 4 per 5. Kira-kira kalau ditanya cos C bagaimana? Ini ada kaitannya. Ini sudut yang berhadapan, berarti aturan sinus ini. Ini aturan sinus. Aturan sinus. Aturan sinus. Di mana formulasinya adalah berarti B per sin B itu harus sama dengan C per sin C. Oke, lihat baik-baik. Yang diketahui adalah sin B. Maka kita bisa membuat segitiga siku-siku untuk segitiga B. Segitiga B. Ini sudut B. Cosnya adalah 4 per 5. Cos berarti samping dibagi miring. Nah, pasti depannya adalah 3. Ini triple Pythagoras. Maka kita udah dapat nih sin B berapa. Sin B berarti sama dengan 3 per 5. Oke, maka tentu sin C sudah bisa dicari ya. B-nya ini 4, sin B-nya adalah 3 per 5, sama dengan C-nya itu 5, sin C belum tahu. Oke, maka kalikan silang berarti sin C gitu ya, sama dengan berarti ini 4 sin C ya, 4 sin C supaya mudah, 3 berarti sin C sama dengan 3 per 4. Yang ditanya cos C. Oh, berarti kita buat simulasi segitiga siku-siku di sudut C. Ya. Sudut C, gitu ya. Ini siku-sikunya, sinnya 3 per 4. Berarti ini 3, ini 4. Maka sisi samping sini adalah 16 dikurangi 9. Berarti akar 7. Kalau ditanya cos C, berarti cos C itu sama dengan samping dibagi miring, berarti akar 7 per 4. Mestinya jawabannya adalah ini. Sekarang, bagaimana menyelesaikan soal seperti ini? Maka kita ilustrasikan segitiga ABC. Oke, sembarang. Ini A, B, C. AB-nya 9, AC 8, BC 7. Oke, maka nilai sin A-nya berapa? Ini yang diurusin. Oke. Kalau yang ditanyakan adalah sudut, sementara 3 sisi tahu, kita larinya adalah ke aturan cos. Aturan cos. Oke, aturan cos. Aturan cos untuk sudut A ini berarti adalah A kuadrat. Sisi depan sudut A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC kosinus sudut A. Ini ingat-ingat ya rumusnya ya. Oke, A kuadrat berarti sisi depan sudut A, berarti ini 7 kuadrat. B-nya sisi depan sudut B, 8 kuadrat. C-nya sisi depan sudut C berarti 9 kuadrat dikurangi 2
kali B 8 kali C 9 kosinus A. Seberapapun sulit persamaan ini, cos A pasti bisa dicari. Gitu ya. Karena ini variabel tunggal akhirnya. Maka lihat 49, 64, 81, 16 kali 9 berarti 144. Ya. Cos A. Oke, saya pindah ke atas. Berarti 144 cos A itu sama dengan, ini adalah 145 dikurangi 49. Berarti 90, ini berarti 6 ya. 13 berarti 96. 96. Berarti A sama dengan 96 per 144. Nah, tinggal sederhanakan. Kalau sama-sama dibagi 16, berarti ini adalah 6 per dibagi 16, ini 8 ya. 8. Oh, sorry. 8, 9. 9. Salah ya. 9. 9. Dibagi 16. Ya, dibagi 16. Oke. Berarti ini adalah 2 per 3. 2 per 3. Itu adalah cos A. Itu adalah cos A. Maka kita buat, jangan terburu-buru milih ini ya. Bukan ini jebakannya. Cos A yang ditanya adalah sin A. Maka lihatlah, kita buat segitiga yang mewakili sudut A. Berarti segitiga sisiku yang mewakili sudut A. Ini sudut A, cosnya adalah 2 per 3. Ini berarti ini 2, ini 3. Kita cari depannya. Oh, berarti 9 kurangi 4. 9 kurangi 4 berarti 5. Nah, baru dapat sin A. Sin A adalah berarti depan dibagi miring. Akar 5 per 3. Akar 5 per 3. Ini jawaban. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, ada konsep, ini yang belum kita bahas tadi, adalah luas segitiga yang berkaitan dengan trigonometri. Ya, oke. Kita gambar dulu ilustrasi gambarnya ya, ilustrasi soalnya. Oke, ini A, ini B, ini C. AC 12. Oke. Sudut A 30 derajat. Oke. Sudut B 120 derajat. Oke, mohon maaf gambarnya otomatis harusnya terbuka ke sana ya. Oke. Perhitungannya nanti diatur ya. Sekarang untuk menentukan luas suatu segitiga, gitu ya, kita bisa memakai rumus ini. Luas itu sama dengan setengah, gitu ya. Setengah, gitu ya, kali dua sisinya, gitu ya, A kali B kali sinus sudut apit. Ini berarti sin C, gitu ya. Berarti kalau ini A, ini B kali sin C. Atau yang lain, setengah, katakanlah ini B, ini C, berarti kali sin A. Atau yang ini, setengah, gitu ya. A kali C kali sin B. Oke ya. Sekarang berarti kita sudah tahu kalau sudut di sini adalah 30 derajat. Mengapa? Karena jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Maka dari sisi manapun kita sudah bisa mencari luas segitiganya. Katakanlah kita dari sudut A sini, berarti kita pakai rumus ini, gitu ya. Maka kita harus mencari panjang sisi C ini, AB ini. Oke, berarti kita pakai aturan sinus. Kita pakai aturan sinus. Coba dari sisi B ya. Berarti 12 per sin 120, ini aturan sinus gitu ya, sama dengan AB, katakan ini C gitu ya, per sin 30. Oke, tentu ini harus mengandalkan hafalan nilai trigonometri sudut ini. Sin 120 berarti sin 60 kuadran 2. Berarti setengah akar 3. Ini C per sin 30 berarti setengah. Ini habis terbagi karena satu ruas sama gitu ya. Maka C sama dengan 12 per akar 3. Maka sudah bisa dihitung, berarti luasnya kita pakai yang ini. Kita pakai yang ini. Saya tulis di sini luas sama dengan setengah
kali B gitu ya, kali C kali sin A. Setengah. Oke. B-nya adalah 12. Oke. C-nya adalah 12 per akar 3. Sin A. Sin A berarti sin 30 berarti setengah. Oke, ini dapat 6. Ini dapat 6. Berarti 36 per akar 3. Kalau dirasionalkan penyebutnya, berarti menjadi 12 akar 3. Maka jawabannya adalah ini. Dengan beberapa contoh soal yang saya berikan, bagaimanakah menyelesaikan soal ini? Lalu, bagaimana dengan menyelesaikan soal ini? Soal ini, bagaimana menyelesaikannya? Terakhir, bagaimana kalau soal ini? Demikian pembelajaran Indonesia trigonometri dasar, pembahasan-pembahasan soalnya. Semoga bisa menginspirasi kalian untuk menyelesaikan soal-soal apabila bertemu dengan soal-soal trigonometri dasar. Oke, pertemuan berikutnya kita akan naikkan levelnya untuk trigonometri-trigonometri yang sedikit lebih sulit daripada yang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.